9 negara yang mengakui lebih dari 2 gender. Di banyak bagian dunia, topik seputar transgender dan kelompok lesbian, gay, biseksual, and transgender atau biasa disebut dengan LGBT masih dianggap sebagai hal sensitif dan jarang dibicarakan secara terbuka. Walaupun pembicaraan terbuka tentang hal ini masih langka, itu tidak berarti bahwa komunitas ini akan menghilang dalam waktu dekat. Terlepas dari apakah dianggap sebagai angin lalu atau dikritik karena dianggap melanggar norma sosial. Kenyataannya adalah bahwa anggota kelompok ini tetap ada dan hidup bersama kita. Pendekatan terhadap isu transgender dan LGBT sangat bervariasi di seluruh dunia. Beberapa negara seperti Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memahami dan menerima keberadaan transgender. Sementara di negara lain, menerima mereka sebagai bagian dari identitas dengan tangan terbuka. Secara keseluruhan, isu-isu yang berkaitan dengan LGBT termasuk transgender masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan dengan penghargaan dan kesetaraan yang seharusnya sebagai warga negara dunia yang beradab. Hanya ada 9 negara di dunia yang secara resmi mengakui gender ketiga dalam kerangka hukum mereka. Pertama, Nepal. Nepal menjadi salah satu negara-negara pionir yang secara resmi mengakui hak-hak transgender dalam sistem hukumnya. Nepal mungkin bukan negara pertama yang muncul dalam pikiran kita saat membahas kesetaraan hak-hak dasar bagi komunitas LGBT, terutama transgender. Tetapi pada kenyataannya, Nepal adalah salah satu negara yang termasuk dalam golongan pionir dalam pengakuan hak-hak ini dalam kerangka hukum. Pada tahun 2007, Mahkamah Agung Nepal mengakui hak individu untuk mengidentifikasi gender berdasarkan perasaan dan identitas pribadi, tanpa harus terbatas pada kategori pria ataupun wanita. Sejak saat itu, Nepal telah berhasil mengakui gender ketiga dalam dokumen resmi dan bahkan fasilitas umum seperti kamar mandi. Pada tahun 2015, Monica Sahi menjadi transgender pertama yang memegang paspor resmi dengan tanda O atau other untuk gender ketiga. Kedua, di India, komunitas transgender atau hijra memiliki kartu identitas yang mencantumkan kategori gender sebagai other atau O. Langkah negara Nepal menjadi dorongan bagi negara-negara sekitarnya untuk mengikuti jejak yang sama. Populasi transgender yang besar di negara Asia Selatan menjelaskan mengapa India dan Pakistan, terutama dengan kelompok hijra, telah menjadi pelopor dalam mengakui identitas transgender. Pada tahun 2014, pemerintah India akhirnya mengakui hak-hak dasar transgender dengan menambahkan gender ketiga dalam dokumen dan urusan resmi negara. Ketiga, sama seperti India, Pakistan juga mengakui keberadaan hijra. Seperti di India, kelompok hijra sudah ada sejak lama dan dikenal luas sebagai penari atau performer panggung. Pengakuan hukum terhadap mereka dimulai pada tahun 2009. Tetapi banyak aspek yang belum terrealisasikan hingga saat ini. Kartu identitas dan hak suara dalam pemilihan baru untuk kelompok yang diakui sebagai gender O baru terwujud pada tahun 2013. Keempat, pemerintahan Bangladesh yang mengakui transgender, meskipun mereka masih menghadapi diskriminasi. Populasi besar hijrah di Asia Selatan telah menjadi pendorong kuat untuk pengakuan gender ketiga. Di Bangladesh, langkah ini dimulai pada tahun 2011 dengan pengakuan gender ketiga sebagai other atau O. Namun, perlu diingatkan bahwa pengakuan resmi melalui undang-undang baik di Nepal, India, Pakistan, ataupun Bangladesh belum sepenuhnya menghapuskan diskriminasi dalam masyarakat. Sayangnya, kelompok minoritas ini masih sering menghadapi marginalisasi sosial meskipun telah diakui secara hukum. Isu tentang gender yang kelima diakui juga di Australia, negara kanguru.
Di Australia, perjuangan untuk mengakui identitas gender ketiga bermula dari kasus Nori. Setelah menjalani operasi penyesuaian kelamin pada tahun 1989, Nori yang awalnya seorang pria mulai merasa tidak sesuai dengan label pria ataupun wanita. Pada tahun 2010, Nori mengajukan perubahan nama dan gender sebagai non-spesifik kepada pengadilan. Kasus ini menjadi awal pengakuan gender ketiga di Australia. Pada tahun 2011, pada bulan September, individu intersex atau yang memiliki karakteristik kelamin ganda secara resmi dapat memilih gender X jika mereka tidak ingin diidentifikasikan sebagai pria ataupun wanita. Namun, gender X ini belum berlaku untuk kelompok transgender lainnya. Bagi mereka yang terlahir dengan organ genitalia tertentu, seperti pria atau wanita, masih bisa mengganti preferensi gender sehingga sesuai dengan keinginan mereka. Keenam, New Zealand. New Zealand juga memberikan persamaan hak untuk transgender, tidak ingin ketinggalan seperti Australia. New Zealand mengikuti langkah Australia dengan mengizinkan pilihan gender ketiga di kartu identitas termasuk paspor. Transgender dapat dengan mudah mengganti identifikasi gender di paspor mereka melalui formulir deklarasi yang mencakup opsi M untuk pria, F untuk wanita, dan X untuk gender tidak spesifik. Terpilihnya Georgina Beyer, seorang transgender, sebagai anggota parlemen pada tahun 2005 juga memberikan dorongan khusus bagi perjuangan persamaan hak dan transgender. 7. Jerman memberikan kebebasan memilih gender bagi individu dengan kelamin ganda. Jerman adalah satu-satunya negara yang memungkinkan individu dengan kelamin ganda atau intersex untuk tidak mendaftarkan gender pada sertifikat kelahiran mereka. Mereka dapat memilih identifikasi sebagai pria, wanita, ataupun X ketika mencapai usia legal sebagai respon atas keinginan anak-anak intersex untuk memiliki kendali atas pilihan gender mereka daripada diputuskan oleh orang dewasa di sekitar mereka. 8. Pemerintah Denmark proaktif memberikan pengakuan bagi individu dengan gender ketiga. Sejak tahun 2014, Denmark telah memasukkan opsi X bersama opsi tradisional pria dan wanita di paspor resmi mereka. Meskipun ada persyaratan seperti periode tunggu selama 6 bulan dan usia minimal yang harus dipenuhi. Komunitas gender di Denmark merayakan perubahan ini dengan demonstrasi di jalan dan parade. Dan yang terakhir, ke-9, Malta menjadi salah satu negara Eropa yang unggul dalam kesetaraan gender. Sama seperti Nori di Australia, perjuangan persamaan hak transgender di Malta juga terkait erat dengan tokoh Juan Casar. Casar berjuang selama 9 tahun untuk mendapatkan pengakuan pernikahannya di Malta dan pada Mei 2015, pernikahannya akhirnya diakui oleh hukum Malta. Perjuangan Casar tidak hanya mempengaruhi hak pribadi, tetapi juga mempengaruhi hak transgender secara keseluruhan di Malta. Selain Denmark, Malta menjadi salah satu negara Eropa terdepan dalam kesetaraan hak transgender, termasuk kemudahan dalam perubahan identitas gender tanpa persyaratan medis dan pengakuan gender X di paspor. Bagaimana pendapatmu tentang informasi yang dibagikan hari ini? Ini adalah pengetahuan tambahan tentang bagaimana kelompok transgender dapat diakui dengan identitas gender seperti O atau X atau yang tidak spesifik. Penting untuk selalu mengingat bahwa kita semua manusia yang hidup bersama dan kita harus saling menghormati satu sama lain di dunia ini. Perbedaan tidak menghilangkan hak mereka untuk dihormati dan diperlakukan sebagai manusia setara. Bagaimana dengan negara kita? Apakah ada gender yang ketiga? Bagaimana pendapat kalian? Semoga pengetahuan ini membantu memperluas pemahaman kita tentang keragaman identitas gender di seluruh dunia. Jangan lupa untuk berlangganan channel edukasi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton. Salam edukasi.